Meski dua pasangan calon presiden ini telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU, Prabowo Subianto justru masih belum menetapkan pilihan calon wakil presiden. Terancam kehilangan momentum, partai-partai pendukung Prabowo justru mengaku tidak terburu-buru. Di tengah euforia pendaftaran dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum KPU, calon presiden Prabowo Subianto justru masih menahan diri. Hingga pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka, Prabowo justru masih belum menetapkan siapa pendampingnya sebagai calon wakil presiden. Politisi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku pihaknya tidak terburu-buru untuk mendaftarkan diri. Apalagi masa pendaftaran calon di KPU masih dibuka hingga tanggal 25 Oktober mendatang. Kita ya soal deklarasi misalnya juga nggak ada target dan juga nggak perlu terburu-buru, gitu kan? Karena rentang waktu yang disampaikan atau dipersyaratkan KPU kan ada waktunya. Nah sehingga ya kami juga tidak merasa perlu kemudian untuk misalnya daftar lebih awal atau di akhir misalnya begitu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku pihaknya akan menentukan sikap pada Rapimnas Partai tanggal 21 Oktober mendatang. Kemudian tanggal 21 akan ada Rapimnas Partai Golkar dan dalam pembahasan juga sudah diputuskan terkait dengan tokoh-tokoh Partai Golkar yang akan memimpin Badan Pemenangan Pemilu adalah Saudara Maman Abdurrahman, sudah disetujui. Kemudian untuk tim kampanye untuk Pilpres mewakili Partai Golkar dalam pemenangan Pak Prabowo sudah diputuskan Bapak Nusron Wahid. Di tengah hiruk pikuk deklarasi dan pendaftaran Capres-Cawapres, Prabowo Subianto sendiri justru bertolak ke luar negeri dan diperkirakan baru akan kembali pada 21 Oktober mendatang atau bersamaan dengan berakhirnya lawatan Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar siang tadi. Dengan mengenakan baju putih dan juga kopiah hitam, Prabowo tampak hadir di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat setelah pukul 13 siang tadi. Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra ini langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar Ludwig F. Paulus. Setibanya di lokasi, Prabowo tampak langsung diajak masuk ke dalam kantor dan juga menyapa para sesepuh Partai Golkar seperti Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung. Pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi saudara sekalian. Bagaimana situasi terkini jelang acara ulang tahun Partai Golkar? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Zinedine Duhan. Duhan, ada agenda apa yang saat ini sedang berlangsung di DPP Partai Golkar? Ya, selamat siang Agita dan juga pemirsa. Baru saja usai tadi kegiatan tasyakur di Partai Golkar untuk merayakan hari ulang tahun ke-59 yang memang ini diselenggarakan di gedung DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat, di mana juga memang calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, ini turut hadir tadi selepas Jumatan atau ba'da Jumatan tadi hadir ke gedung DPP Partai Golkar dan langsung
ikut dan disambut juga langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun juga memang dalam momen ini Airlangga Hartarto menegaskan ada beberapa poin, diantaranya adalah untuk memperkenalkan atau mengusung kader-kader yang memang berusia under 40 atau di bawah 40 tahun, dan juga sedikit berkomentar mengenai politik dinasti, di mana menurutnya ini anak-anak muda yang memang memiliki background, juga orang tuanya yang memiliki background sebagai politikus, juga jika memiliki kualitas maka layak untuk diberikan kesempatan. Adapun juga memang poin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah mengenai pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke KPU, di mana tadi Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dirinya akan mendaftarkan diri sebagai calon presiden ini pada minggu depan, artinya di range tanggal 23 hingga 25 Oktober 2023. Adapun juga Prabowo Subianto tadi menyebutkan memang akan menunggu juga hasil dari Rapimnas Partai Golkar yang akan digelar esok hari, tepatnya pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Sebelum dari kegiatan tasyakur ini, memang rangkaian dari kegiatan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar ini sudah dimulai sejak jauh-jauh hari. Agita dan juga pemirsa, dimulai dengan Golkar bersolawat di beberapa kota, lalu dilanjut juga dengan tadi pagi ini dilaksanakannya juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang berada di Kalibata. Lalu juga setelah ini tidak langsung bubar karena akan selanjutnya ada kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Yellow Clinic maksud kami, yang berada di DPP Partai Golkar. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Agita. Terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari DPP Partai Golkar. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, pemirsa, gagal menjadi calon wakil presiden, Sandiaga Uno mengaku hatinya teriris. Meski kecewa, ia mengaku siap mendukung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Walaupun hati teriris, itu bakal kuat itu. Itu dari Gus Romi. Hati teriris tapi muka harus tersenyum. Deklarasi Mahfud MD menjadi calon wakil presiden telah memupus harapan Sandiaga Uno untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan atau Bapilu P3, Sandi diberi mandat oleh partai untuk maju menjadi calon wakil presiden. Meski gagal mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres mendatang, Sandiaga mengaku P3 tak akan mengalihkan dukungannya. Saya diberitahu tadi malam sekitar setelah maghrib keputusan sudah final, dan saya meyakini itu keputusan yang tepat, dan saya bersyukur karena lain sakatum la adi dan jadi semakin kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kita. Berkah teriris hatinya nih Pak. Ini buat menggambarkan teman-teman, kalau saya sih sangat lebih, saya pernah menjadi calon wakil presiden sebelumnya, dan Pak Mahfud sudah hampir menjadi wakil presiden. Saya sangat bersyukur Pak Mahfud orang yang tepat. Meski mengaku sudah legowo, niat Sandiaga Uno untuk maju Pilpres 2024 sebelumnya terlihat sangat kuat. Bahkan ia rela meninggalkan Partai Gerindra yang telah mengusung Prabowo Subianto untuk berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kabar Pemilu masih akan hadir dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Kembali di Kabar Pemilu, pemirsa, ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam deklarasi Ganjar Pranowo Mahfud MD disebut Puan Maharani, Ketua DPP PD Perjuangan, karena kader terbaik PDIP itu tengah menjalankan tugas negara. Namun dalam kesempatan ini, Puan meminta wartawan mempertanyakan apakah Jokowi juga mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau justru mendukung calon lain. Deklarasi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kantor DPP PDIP digelar tanpa kehadiran kader terbaik PDIP, Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi diketahui tengah berada di luar negeri saat deklarasi berlangsung.
Berbeda halnya saat deklarasi Ganjar Pranowo akhir bulan Ramadan lalu, kala itu Presiden Joko Widodo ikut mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Publik pun bertanya-tanya apakah ketidakhadiran Jokowi menjadi sinyalemen pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut ketidakhadiran Jokowi karena tengah menjalankan tugas negara. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Puan membantah ada pecah kongsi antara PDIP dan Joko Widodo di Pilpres 2024 mendatang. Puan menjelaskan sejauh ini tidak ada keterangan dari Presiden Jokowi terkait dukungan yang akan ia berikan di Pilpres 2024. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya akan cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres demi kelancaran Pilpres 2024 mendatang. Namun apakah cawe-cawe yang dimaksud berkaitan dengan dukungan khusus kepada calon presiden tertentu atau tidak? Hal tersebut masih belumlah jelas. Tim TV One mengabarkan. Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Jagat Prabowo yang dideklarasikan di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo menemui ratusan orang relawan Jagat Prabowo yang datang ke kediamannya. Relawan Jagat Prabowo menyatakan memberikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden ke-8 periode 2024-2029. Deklarasi ditutup dengan penyerahan resolusi yang diberikan relawan Jagat Prabowo kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merasa terhormat menerima dukungan dari sejumlah relawan. Saya akan berjuang sekeras tenaga. Indonesia yang hebat, Indonesia yang bermartabat. Tidak boleh ada orang miskin lagi di Indonesia. Baca Pres Ganjar Pranowo, Bacawa Pres Mahfud MD melakukan pertemuan di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dilakukan usai keduanya melakukan pendaftaran sebagai Capres-Cawapres ke KPU. Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah ketua umum partai pengusung Ganjar Mahfud. Ganjar dan Mahfud menyebut pertemuan keduanya dengan petinggi parpol di Jalan Teuku Umar ini merupakan pertemuan biasa yang penuh canda, gurau, dan sukacita. Gitu, tapi naik mobil Bung Karno Pak tadi, Pak? Hah? Nggak jadi naik mobil Bung Karno? Ya macet tadi gimana? Makan Pak tadi, Pak? Hah? Belum sempat makan nih. Siap banget, Pak. Mau kemana habis ini, Pak? Udah bersyukur. Sesaat lagi kabar pemilu masih akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dukungan dilakukan terhadap Baca Pres dan Bacawa Pres yang dilakukan oleh para pendukungnya. Dukungan tersebut mulai dari deklarasi hingga nonton bareng pendaftaran Baca Pres Cawapres ke KPU. Relawan Jagat Prabowo mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Prabowo Subianto merasa terhormat menerima deklarasi dari ratusan relawan jagat Prabowo yang memberikan dukungan penuh untuk menjadi presiden periode 2024-2029. Dan memenangkan Bapak. Deklarasi ditutup dengan penyerahan resolusi yang diberikan relawan jagat Prabowo kepada Prabowo Subianto. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan ini, mohon diiringi dengan pembacaan sholawat. Posko wilayah relawan Anies dan Cak Imin Sulawesi Selatan berkumpul di depan KPUD Sulawesi Selatan. Mereka melakukan aksi damai menuju pemilu 2024 dan menonton bareng pendaftaran Baca Pres dan Bacawa Pres Anies dan Cak Imin. Relawan Anies melakukan audiensi bersama KPUD Sulawesi Selatan agar pemilu 2024 ini KPU tidak berpihak pada siapapun serta pemilu dapat berjalan dengan damai. Pasca mendaftar di KPU RI, pasangan Baca Pres, Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD membuat partai politik pengusungnya semakin optimis. P3 Jawa Timur yakin Ganjar dan Mahfud menang besar di Jawa Timur dalam Pilpres 2024 nanti. Suara santri dan Nahdliyin yang mendominasi di Jawa Timur dipastikan akan mengalir ke pasangan ini. Tim TV One mengabarkan. Warga di Gorawang, Kota Pariaman, Sumatera Barat rusuh dan memaksa aparat keamanan menangkap warga yang terlibat kerusuhan. Kerusuhan terjadi saat sekelompok pemuda berusaha melakukan provokasi. Aparat yang ada di lokasi langsung menghalau warga yang terlibat kerusuhan. Peristiwa ini merupakan simulasi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polres Pariaman, dibantu juga oleh Satpol PP dan Damkar dalam menghadapi masa kampanye dan hari pencoblosan pada pemilu 2024. Dalam simulasi ini aparat berhasil menghalau warga dan situasi kembali kondusif. Demikian kabar pemilu pemirsa, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini bersama Vena Kintan. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.